Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga aja kalian sehat semua ya. Meskipun kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, tapi kita tetap utamanya adalah sehat walafiat dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita disehatkan. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum mengenal materi, kalian harus terlebih dahulu mengenal saya dulu, ya. Saya akan memperkenalkan kepada kalian, nama saya Humaydi, sarjana ekonomi master manajemen. Kebetulan saya akan mengajar di produktif perkantoran, terutama kalian akan saya ajar dengan materi otomatisasi tata kelola perkantoran, itu bidang keuangan dan bidang kepegawaian. Hari ini yang akan saya sampaikan materinya tentang keuangan, ya. Kemudian kalian tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar itu sangat dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mampu melakukan pembiayaan, kemudian penghitungan, dan melakukan kalian efisiensi dan efektif tentang pembiayaan yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Maka dari itu kalian harus bisa memahami bagaimana proses keuangan yang benar, proses keuangan yang efektif dan efisien, dan proses bagaimana cara melakukan kegiatan penghitungan dari mulai transaksi pencatatan sampai ke transaksi pembuatan pelaporan. Itu yang akan kalian lakukan saat pemateri dilakukan saat ini juga. Baik, untuk itu marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyimak materi yang akan kami sampaikan, sehingga kalian tahu bahwa materi yang sebenarnya adalah materi yang benar-benar kalian akan pahami terkait masalah kompetensi dasarnya, memahami ruang lingkup dana kas kecil, ya. Yang keduanya adalah mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Ini kompetensi dasarnya. Jadi kalian harus tahu, ya, ini daripada apa itu dana kas kecil, bagaimana mengelompokkannya, bagaimana kas kecil itu dilakukan. Baik, itu sekarang kita awali untuk mengetahui materi yang sebenarnya. Kita buka materi ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kompetensi dasarnya. Kalian pahami dulu, ya, apa itu daripada pengertian dana kas kecil. Ada yang tahu dana kas kecil itu apa? Kalau kalian tahu bahwa dana kas kecil itu kegunaannya sangatlah beragam, ya. Yaitu adalah penggunaannya untuk digunakan perusahaan-perusahaan yang sifatnya relatif kecil. Apa itu yang sifatnya relatif kecil? Yaitu dengan menggunakan dana kas kecil yang relatif sifatnya kecil. Contohnya, 1. Membeli konsumsi rapat. 2. Pembelian perlengkapan kantor. Apa itu perlengkapan kantor? Yang habis pakai. Contohnya adalah pembelian spidol, kertas, dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada penggunaan dana kas kecil atau petty cash. Siapa yang akan mengeluarkan dana petty cash itu? Tentu dana kas kecil itu, petty cash itu digunakan, yang memegang adalah bendahara atau sekretaris yang akan mengeluarkan atas izin atau rekomendasi ACC dari pimpinan. Ya, itu. Jadi pengertian daripada dana kecil itu apa? Ya, baik. Itu adalah dana yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang relatif sangat kecil. Itu pengertian dulu. Ya, pahami dulu. Kalau misalkan perusahaan mengeluarkan dana yang sangat relatif kecil, berarti yang sifatnya sangat kecil-kecil, yang sifatnya mendadak, yang sifatnya mendesak. Itu adalah pengertian daripada petty cash atau penggunaan dana kas kecil. Yang kedua adalah tujuan. Ya, tujuan daripada penggunaan dibuatkannya dana kas kecil itu untuk apa? Salah satunya menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Begitu kompleksnya, ya, perusahaan, setiap kegiatan aktivitas sehari-hari, maka begitu beragamnya penggunaan-penggunaan yang harus dibutuhkan oleh perusahaan. Salah satunya ya, tinta, printer, kemudian kertas, kemudian juga rapat, konsumsi, kemudian juga penggunaan untuk
transportasi, kemudian juga tiket untuk penerbangan pimpinan, itu sangat dibutuhkan oleh dana kas kecil, sehingga pengajuan dana kas kecil sangatlah dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari, ya, menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Yang keduanya, mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Artinya, setiap kegiatan transaksi yang dicatat oleh transaksi buku kas kecil, maka akan terupdate, ya, terakurat, sehingga data dari mulai tanggal transaksi sampai ke tanggal 1 periode itu akan tercatat, sehingga juga akan dibuktikan oleh bukti-bukti transaksi. Contoh adalah kwitansi, nota pembayaran, ataupun sejenisnya itu dibukukan. Kenapa? Nanti akan ada pelaporan pada saat akhir periode yang akan dilaporkan, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan. Apa itu pemeriksaannya? Salah satunya adalah uang kertasnya ada berapa, uang rupiahnya uang logamnya juga ada berapa. Semuanya akan dibukukan dan dibuat berita acara pemeriksaan dalam berangkas yang namanya adalah cashbook, ya. Cashbook itu biasanya menggunakan pakai PIN untuk membuka cashbook itu. Biasanya adalah orang yang memegang cashbook itu adalah bendahara atau sekretaris, ya, seperti itu. Kemudian yang tujuan ketiga, meringankan pekerjaan karyawan. Karyawan begitu sibuknya, kemudian sangat membutuhkan sebuah perlengkapan yang mendesak, tiba-tiba tidak ada dana kas kecil untuk membeli tersebut perlengkapannya, maka itu juga akan terganggu dan sangat terganggu, sehingga kegiatan aktivitas kantor akan sangat terganggu dan tidak bisa kegiatannya bisa selesai, ya. Maka meringankan pekerjaan ini sangatlah penting dengan menggunakan dana kas kecil. Yang keempatnya adalah mempercepat penentuan kebijakan insidental yang sifatnya mendesak, sangat urgent. Sehingga dana kas kecil ini sangatlah dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sifatnya mendesak, itu penting sekali, ya. Itu daripada tujuan digunakannya dana kas kecil atau petty cash. Kemudian apa sebenarnya di sini manfaat sampai perusahaan melakukan kegiatan pencatatan dana kas kecil itu? Yang pertama adalah mempermudah akuntan dalam mencatat keuangan. Jadi akuntan ini dalam mencatat keuangan itu sangatlah mudah. Kenapa? Karena sudah terdeteksi, ya, setiap kegiatan transaksi pada saat tanggal 1 sampai tanggal akhir periode itu sudah tercatat dan dibuktikan oleh beberapa bukti-bukti transaksi. Nanti akan saya berikan contoh, ya, ketika nanti materi berikutnya kita akan praktek langsung bagaimana cara membukukan dana kas kecil, bagaimana membuat pelaporannya, bagaimana pengajuan dananya, itu akan saya lakukan nanti, ya. Kalian akan bisa mempelajari itu semua. Sehingga kalian mahir dalam melakukan pembukuan transaksi dana kas kecil. Yang selanjutnya manfaat dari kas kecil, yang kedua adalah untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Maksud daripada pelayanan pelanggan itu apa? Pelayanan pelanggan itu adalah tamu kita, klien kita yang harus dihormati, yang harus dilayani dengan baik. Kalau seandainya pelanggan-pelanggan kita tidak merasa nyaman, tidak merasa enak dengan pelayanan kita, maka pelanggan kita akan kabur, ya. Apa daripada manfaat daripada penggunaan dana kecil ini? Ada manfaatnya. Ketika ada pelanggan datang ke kantor kita, kemudian kita juga jamu dengan baik dari konsumsinya, ya, dari pelayanannya, ya, kemudian juga dari pemberian uang transportnya atau seperti apa gitu kan, sehingga pelayanan pelanggan kita baik di mata pelanggan, sehingga mereka akan menanamkan saham ataupun melakukan kerjasama kepada perusahaan kita. Ini juga akan baik untuk kita semua, ya, untuk perusahaan kita, ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Darurat perusahaan itu memang pasti ada, ya, kegiatan-kegiatan pasti ada. Sehingga kalau seandainya tidak ada dana kas kecil, maka kegiatan darurat itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Maka digunakanlah dana kas kecil ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat juga, ya. Itu daripada manfaat penggunaan dana kas kecil. Kemudian yang terakhir, metodenya. Apa itu metode? Cara membukukannya, cara melakukan sebuah transaksinya, kita akan menggunakan metode yang mana, ya. Maka di sini metodenya ada dua, ya. Yang pertama metodenya adalah metode
Impress Fund System. Apa itu metode Impress Fund System? Ya, jadi kita harus tahu dulu ini pencatatannya yang sering digunakan oleh para perusahaan. Kenapa? Metode Impress Fund System ini sangatlah mudah, ya, untuk mengetahui alokasi akun-akun, ya, akun misalkan akun tentang fotokopi, akun konsumsi, akun pemeliharaan akan tahu di sini. Apa itu sebenarnya metode Impress Fund System? Yaitu sebuah pembukuan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama. Selalu sama. Apa itu selalu sama? Pembukuannya petty cash ini jumlah nominalnya selalu sama. Setiap akhir periode, setiap awal periode itu sama. Contoh, perusahaan akan membiayai kegiatan kantor sebesar 5 juta. Kemudian ketika itu sekretaris telah mengeluarkan beberapa transaksi pengeluaran dalam satu periode mencapai 4.500.000 habisnya dalam satu periode atau 1 bulan. Nah, dari 5 juta kemudian dikurangi pengeluarannya sebanyak 4.500.000, maka saldonya pada saat akhir periode masih sisa atau masih saldo Rp500.000. Rp500.000 ini adalah saldo. Kemudian bagaimana ketika seorang sekretaris membukukan atau menutup buku transaksi dana kas kecil? Bagaimana prosesnya dan bagaimana akan dicairkannya berapa? Maka perusahaan akan memberikan dana sebesar 4.500.000 agar supaya genap menjadi 5 juta. Karena saldo kita masih 500. Nah, itu yang dikatakan dana tetap. Setiap akhir periode akan dibukukan menjadi 5 juta kembali. Ini yang disebut dengan menggunakan metode Impress Fund System atau dana selalu sama atau sebuah pembukuan petty cash yang jumlah nominalnya selalu sama, ya gitu. Ya, paham ya? Itu. Yang keduanya adalah metode Fluctuation Fund System. Apa itu metode Fluctuation Fund System? Kebalikan daripada Impress Fund System. Ini selalu sama. Kalau ini adalah kas kecil yang jumlahnya nominalnya selalu berubah-ubah. Artinya tidak sama. Kalau Impress Fund System dengan menggunakan metode selalu sama saldonya, tetapi metode Fluctuation Fund System itu tidak selalu sama. Apa maksud saya tidak selalu sama? Saya berikan contoh kembali. Ya. Ini contohnya. Perusahaan memberikan dalam satu periode sebesar 5 juta. Pada saat pengeluarannya dalam satu periode itu sebesar 4.500.000. Saldonya masih 500. Ya, 500. Tetapi nanti di awal bulan, di awal periode, perusahaan akan tetap memberikan 5 juta. Sama seperti ini, 5 juta menjadi totalnya 5.500.000. Ini yang dikatakan tidak sama atau berubah-ubah. Jadi setiap periode untuk menggunakan metode Fluctuation Fund System selalu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Bagaimana nanti prosesnya? Ya, kalau misalnya perubahannya kebanyakan pengeluaran, maka untuk saldonya semakin habis, ya gitu kan. Tetapi kalau misalkan pengeluarannya sedikit, maka akan selalu bertambah dan bertambah itu menggunakan metode Fluctuation Fund System. Tetapi kalau metode Impress Fund System setiap akhir periode selalu sama. Ya, itu. Jadi pentingnya memahami ruang lingkup dana kas kecil ini yang akan dipelajari, akan kalian tahu bahwa dari mulai pengertian, tujuan, manfaat dan metode seperti ini.
Belum lagi nanti ke praktek-prakteknya. Bagaimana cara membukukan pembukuan yang benar menggunakan petty cash. Dengan menggunakan metode ini kita coba ya, information system. Dengan menggunakan metode information system kita akan coba juga ya. Dan ini ternyata memang neracanya berbeda. Kita menggunakan transaksinya juga berbeda ya. Nah, mungkin ini kompetensi yang hari ini, materi hari ini kita sampaikan. Nanti materi berikutnya bagaimana kita membukukan dengan menggunakan dua metode ini. Silakan apabila nanti anak-anakku masih bingung atau masih kurang jelas dengan pemaparan materi tadi, silakan kalian layangkan sebuah catatan, kemudian kalian kirim ke WA saya ya, ke ini. Nanti saya akan jawab. Nah, di sini kemudian akan saya jawab semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan materi di pagi hari ini. Saya ingin mereview kembali kalian bagaimana proses mendalami dan memahami pentingnya ruang lingkup dana kas kecil dan mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil, sehingga kalian tahu bahwa ternyata penting sekali melakukan kegiatan-kegiatan pembukuan dana kas kecil, sehingga kalian tahu bagaimana cara membuat sebuah pelaporan keuangan yang sebenarnya, kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti yang real, yang satunya dengan menggunakan kwitansi, nota, dan sebagainya, sehingga itu buat bahan pelaporan dan dibuatkannya sebuah berita acara pemeriksaan, sehingga kalian sebagai seorang pemegang dana kas kecil bisa melakukan dengan baik tanpa ada fitnah dari sana sini. Karena sebagai seorang pemegang dana biasanya selalu ada fitnah bahwa khawatirnya dikatakan korupsi, dikatakan penyelewengan dana segala macam. Maka dengan menggunakan metode seperti ini akan kalian lakukan dengan baik, maka akan terbukti bahwa sudah jelas transaksinya, sudah jelas bukti pembayarannya, sudah jelas pembukuannya, dan sudah jelas berita acara pemeriksaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.